Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Fatur Rahman dengan NIM 0401101026 dari kelas IT 201. Di sini saya akan membuat presentasi dan pendidikan untuk nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Bapak Syahid Abdullah, SSI MKOM. Kemudian dapat dilihat di sini ada soal, jelaskan apa itu distribusi normal menurut pemahaman Anda. Untuk yang saya ketahui, distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi bidang dengan nilai yang setara. Kemudian dapat kita lihat kurva pada distribusi normal biasa disebut kurva Gauss atau kurva lonceng. Hal itu karena bentuknya merupai lonceng seperti berikut. Dapat dilihat ya, di sini ada titik puncak yang di tengah. Kemudian ini merupakan ciri-ciri distribusi normal. Untuk membedakan distribusi normal dengan distribusi lain di dalam statistika, tertentu ada karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan. Berikut merupakan ciri-ciri distribusi normal yang membedakan distribusi normal dengan distribusi jenis lainnya. Yang pertama, teori distribusi memiliki nilai min, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Kemudian yang kedua, titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nah, nilai ini berada di posisi tengah kurva. Kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Ketiga, nilai rata-rata atau min merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. Selanjutnya yang keempat, jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata. Sementara, bagian pada yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. Yang terakhir, nomor 6, masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontal. Untuk soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang taksiran interval disertai contoh. Taksiran interval yang saya ketahui ialah bagian dari statistik inferensial, yaitu taksiran interval ini didefinisikan sebagai penaksiran yang dibatasi oleh dua nilai mengacu pada sebuah proses membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sampel. Nah, contohnya, kita ingin menaksir presentasi anggota masyarakat berumur 20 tahun ke atas yang termasuk ke dalam kelompok A. Untuk sampel acaknya N sebesar 1.200 orang diambil 504 termasuk dalam kelompok A. Untuk mendapatkan taksiran interval, pertama cari presentasi kelompok A dalam sampel, yaitu P 504 per 1.200 dikalikan 100% sama dengan 42%, yaitu 0,42. Nah, jadi kita mendapatkan nilai P yaitu 0,42. Kemudian Q sama dengan 1 min B. 1 dikurangi 0,42
sama dengan 0,48. Untuk menentukan 95 interval kepercayaan parameter pi untuk yang n cukup besar, untuk n yang cukup besar dengan jika P 0,422, Q nilainya 0,58, Z 0,475 sama dengan 1,96, maka P sama dengan Z1/2Z akar PQ per N lebih kecil dari Q lebih kecil dari P plus Z1/2Y akar PQ per N. 0,42 kurangi 1,96 akar 0,42 kali 0,58 per 1200 lebih kecil dari pi lebih kecil 0,42 plus 1,96 akar 0,42 kali 0,58 per 1200. 0,39 lebih kecil pi lebih kecil dari 0,45. Jadi dapat disimpulkan taksiran interval anggota masyarakat berumur 20 tahun ke atas yang termasuk ke dalam kelompok A dengan interval kepercayaan 95% adalah 0,39 lebih kecil dari pi lebih kecil dari 0,45. Kemudian untuk soal yang nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hipotesis serta berikanlah sebuah contoh. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara atau asumsi peneliti tentang masalah yang diteliti. Biasanya dalam suatu penelitian hipotesis ini disusun setelah peneliti mengkaji beberapa teori dan variabel yang terkait. Biasanya dalam membuat hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis nol atau bisa disebut HU dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol ini menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis alternatif ini kebalikan dari hipotesis nol, yaitu menyatakan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian ada dua jenis hipotesis. Untuk yang pertama, hipotesis kerja atau alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif atau HA. Namun, ada kalanya hipotesis disimbolkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Untuk yang kedua, yaitu hipotesis nol. Sedangkan hipotesis nol atau null hipotesis biasanya disimpulkan dengan O atau nol. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Kemudian, macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama, hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis relasional diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis deskriptif hanya memberi gambaran tentang sampel penelitian. Contohnya, setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Dinukil dari sociologist.com, pada contoh pertama variabel penelitian yang ditemukan, yaitu jumlah penduduk dan pekerjaan,
Sementara itu, variabel dari contoh kedua adalah tingkat keaktifan berorganisasi dan IPK. Untuk yang ketiga, hipotesis komparatif. Macam hipotesis yang terakhir, hipotesis komparatif menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan, menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya, variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaan yang berbeda. Dan ini merupakan contoh hipotesis deskriptif. Daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. HO. Karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan lampu pijar merek X tidak sama 600 jam. Tidak sama dengan. Ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.